Shalom, selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa. Tengok kanan kirinya, saat ini katakan selamat hari Natal. Ya, selamat hari Natal, disapa kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik ya. Kita cairkan suasana yang agak dingin di tempat ini. Karena Natal itu seharusnya penuh dengan kehangatan ya Bapak Ibu ya, amin. Ya, penuh dengan sukacita, penuh dengan senyuman, penuh dengan tawa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lebih menghangatkan hati kita masing-masing, ya, kita saat ini mau menenangkan diri sejenak untuk kita bisa siap mendengarkan berkat-berkat dari firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya saat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh Ibu Gembala dan para pengurus yang ada di tempat ini untuk bisa kembali mempercayakan mimbar ini kepada saya. Dan ternyata hari ini adalah perayaan Natal juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sungguh saya merasa terhormat diberikan kepercayaan seperti ini gitu ya. Bapak Ibu, ini adalah kali kedua saya di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang masih merasa asing dengan saya, perkenalkan nama saya Henok Gandawijaya, gitu ya. Saya saat ini juga dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan sebuah jemaat Tuhan sama-sama GBI juga, yaitu di GBI Kapasari ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan langsung ke ini ya. Pada pagi hari ini saya diberikan tema oleh panitia, yaitu Encounter with God, yang artinya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya enggak ini ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayat dasar yang diberikan adalah Kejadian 5 ayat yang ke-22. Next. Mari kita baca ayat ini bersama-sama ya. Bapak Ibu, bisa kelihatan ayatnya? Bisa ya? Enggak keberatan untuk membaca ayat ini sama-sama? Enggak ya, kalau begitu saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri kembali dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sama-sama memperingati Natal. Bapak Ibu masih ingat dengan Natal? Apa itu Natal? Apa? Kok sayup-sayup? Ini bukan pertanyaan jebakan, Bapak Ibu. Ini bukan pertanyaan jebakan. Saya sekali lagi tidak berusaha untuk menjebak Bapak Ibu saudara sekalian ya. Saya betul-betul ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, Natal itu apa menurut Bapak Ibu? Kelahiran Tuhan Yesus. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Terima kasih ya. Tadi siapa? Saya dengar suara anak kecil tadi. Makasih ya. Oke, thank you. Ada lagi yang lain mungkin yang bisa membantu menjawab? Masa ini sulit? Apa itu Natal? Natal adalah, ditampilkan. Apa ini? Natal, perayaan tahunan. Kita setiap tahun memperingati Natal, ya Bapak Ibu. Di tempat ini juga setiap tahun memperingati Natal toh? Ya, iya, setiap tahun juga memperingati Natal ya. Jadi Natal itu adalah perayaan tahunan untuk apa? Untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa ini saya angkat? Karena jujur Bapak Ibu, justru karena kita merayakan Natal itu setiap tahun, saya sendiri mengamati bahwa Natal itu menjadi kurang berarti di dalam kehidupan kita. Ya, lihat ini, perayaan tahunan untuk memperingati. Apa itu memperingati?
memperingati itu adalah memaknai kembali. Jadi setiap tahun kita itu seharusnya diajak untuk memaknai kembali apa itu Natal. Memaknai kembali apa itu kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya melakukan hal ini, gitu ya, melakukan hal ini. Next. Nah, justru seringkali Natal itu bagi sebagian orang itu menjadi Natal yang ruwet. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, saya mengamati di banyak gereja, Natal itu justru menjadi Natal yang ruwet. Kenapa? Karena kalau Natal artinya ada begitu banyak persiapan apa macam-macam ya. Ini saya lihat di sini ada dekorasi ya. Ini persiapan Bapak Ibu. Ya. Ini ada pohon Natal. Masa tiba-tiba celing berdiri pohon Natal? Tidak ya. Ada tangan-tangan orang yang mempersiapkan. Ada tangan-tangan dari orang yang mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya untuk mempersiapkan ini semua. Dan saya amati hari ini ada banyak di antara Bapak Ibu yang pakai seragam batik gitu ya. Ini batiknya keren sekali ini. Ini persiapan-persiapan yang dilakukan. Nah, justru karena banyak persiapan ini, di gereja-gereja seringkali kalau sudah mau masuk ke Natal, justru terjadi apa? Banyak gesekan. Ya, saya berharap hal itu tidak terjadi di tempat ini. Tetapi memang seringkali hal-hal seperti ini justru menimbulkan banyak gesekan. Natal itu bukan menjadi waktu bagi kita untuk memaknai kembali apa itu kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tetapi apa? Kita sibuk mempersiapkan ini, mempersiapkan ini, dan mempersiapkan itu. Belum lagi kalau ada orang gesekan, aduh, ruwet sekali Natal itu. Ya. Ini saya katakan adalah Natal tanpa makna. Ya. Ini orang-orang Kristen atau gereja banyak terjebak di sini. Next. Natal itu apa? Bagi kebanyakan orang, Natal itu artinya adalah liburan. Ya, liburan. Coba di antara Bapak Ibu, apakah semuanya hadir? Jemaat GBI Anugerah Sulung, apakah ada yang misalnya justru waktu Natal malah liburan gitu ya. Terus alasannya apa? Kami nanti akan ikut merayakan Natal secara online. Ini karena saya lihat di sini juga ada kamera gitu ya. Jadi ini di-broadcast, disiarkan. Jadi orang-orang jemaat yang liburan alasannya seperti itu. Lalu kemudian apa? Belanja, kado, tadi seperti drama anak-anak sekolah minggu ya. Sebetulnya apa yang hendak saya sampaikan pada pagi hari ini itu sudah banyak disampaikan lewat pujian, lewat drama tadi, lewat persembahan lagu yang tadi sudah dinyanyikan gitu ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh-jauh gitu ya. Nah, bagi kebanyakan orang, Natal itu seperti ini. Natal kehilangan maknanya. Natal itu artinya liburan, Natal itu artinya belanja. Kalau dilihat di mall, yang dilihat apa? Yang dicari? Tanda-tanda merah gitu ya. Apa itu tanda merah? Apa? Diskon. Dan hari ini, kalau tulisannya 50, itu banyak yang sudah tidak tertarik. Carinya apa? Carinya yang 70. Carinya angka yang lebih besar gitu ya. Baru itu mulai, wah ini kelihatannya menarik gitu. Atau kado. Seperti tadi drama anak-anak sekolah minggu, mengharapkan kado. Salah? Enggak salah. Tetapi jangan sampai kado itu menghilangkan makna Natal. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat ke dalam diri kita masing-masing, apakah saat ini kita ini sedang kehilangan makna Natal di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau kita saat ini kehilangan makna Natal, saya berharap
firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita akan makna Natal. Natal itu seharusnya disambut dengan excited. Excited itu apa? Excited itu antusias, bersemangat, gembira. Anak-anak kecil tadi ngomongnya apa? Enggak sabar. Enggak sabar untuk menyambut Natal. Mengapa? Karena bagi kita, Natal itu artinya adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Next. Nah, bagi orang Israel, Natal itu seharusnya adalah kelahiran juru selamat yang telah dijanjikan. Karena apa? Ini sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan. Bangsa Israel tahu tentang janji Allah akan kedatangan juru selamat. Dan penggenapannya ini sudah lama ditunggu-tunggu. Baru digenapi pada saat Yesus lahir. Ya, tadi pemimpin pujian juga mengajak kita membaca ayat ya di dalam Matius. Itu juga penggenapan janji Tuhan. Ya, penggenapan janji Tuhan. Bagi kita, next. Bagi kita, Natal itu adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya ini siapa Bapak Ibu? Umatnya ini siapa? Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Inilah mengapa Natal itu harus kita sambut dengan gembira, dengan antusias, dengan semangat, tetapi tidak salah motivasi. Kita memaknai Natal dengan benar, dan kita menyambut Natal dengan penuh sukacita. Next. Jadi inilah makna Natal, yaitu hendak berbicara tentang Injil Kristus. Ya, ingin berbicara tentang kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan. Bahwa ada keselamatan untuk umat manusia. Dan kita saat ini juga sudah menerima keselamatan itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dijumpai dengan anugerah Tuhan. Tetapi makna Natal itu bukan hanya berbicara tentang keselamatan. Sesuai tema pada pagi hari ini, Natal itu salah satunya adalah makna tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah Injil Kristus tentang juru selamat, tentang Mesias yang datang lahir ke dalam dunia. Dan saya harus katakan bahwa kita tidak boleh merasa bosan dengan Injil ini. Mungkin setiap minggu ya, ketika kita bersama-sama beribadah setiap hari Minggu, Injil ini diberitakan. Minggu berikutnya Injil ini diberitakan lagi, diberitakan lagi. Seakan-akan Injil ini menjadi usang. Apakah usang? Tidak. Tidak, ya. Injil ini tidak usang dan tidak boleh usang. Kita tidak boleh merasa bosan dengan Injil. Seharusnya kita itu menjadi tetap bersemangat karena Injil itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Next. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Ya, kita harus memahami ini, bahwa ini penting, bahwa ini sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Next. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa? Kita coba merenungkan hal ini sejenak, mengapa perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, termasuk kita. Next. Jawabannya adalah karena semua orang telah berdosa. Kita menemukan suatu masalah, yaitu bahwa semua orang telah berdosa. Ini ada di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk membaca di dalam Roma pasal yang ke-5. Bisa kita buka sama-sama karena tidak ada di slide, ya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12.
Ya, Roma 5 ayat yang ke-12, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berdosa. Ya, dari satu ayat ini saya berharap kita bisa menemukan apa itu masalahnya. Ya, apa itu masalahnya? Bahwa kita semua saat ini punya masalah besar yang sama. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mempunyai masalah besar yang sama. Masalahnya itu adalah karena ada orang-orang yang tidak merasakan problem dosa ini menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Ada banyak orang saat ini tidak merasa dosa itu merupakan satu kebutuhan. Kenapa? Karena kemungkinan besar, sampai saat ini tidak ada sesuatu hal buruk yang terjadi di dalam kehidupannya. Kehidupannya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, seperti tidak ada masalah. Sehingga ketika mimbar ini menyampaikan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua mempunyai masalah yang sama, yaitu masalah tentang dosa. Kita yang mendengarkan seakan-akan, itu biasa saja. Tidak ada sesuatu hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita baik-baik saja. Kita semua masih menjadi orang yang baik, kita semua masih menjadi orang yang menyenangkan di hadapan orang lain, ya, tidak ada orang lain yang membenci kita, ya, tidak ada orang lain yang memusuhi kita. Jadi seakan-akan hidup kita itu tidak ada masalah tentang dosa. Padahal Bapak Ibu, dosa itu harus benar-benar disadari sebagai masalah terbesar yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia. Mengapa demikian? Karena dosa itu hasilnya adalah kematian. Sama seperti ayat yang tadi kita baca. Jadi dosa itu merupakan masalah terbesar bagi seluruh umat manusia. Hasilnya kematian. Dan kematian sendiri itu merupakan ketakutan terbesar bagi seluruh umat manusia. Ketika kita tidak pernah merenungkan tentang kematian, maka saya yakin kita merasa hidup kita baik-baik saja. Tetapi pada saat kita mulai memikirkan tentang kematian, kita mulai merenungkan tentang apa itu kematian, kita mulai menyadari bahwa tidak ada satupun dari kita yang dapat luput dari yang namanya kematian. Nah, pertanyaannya, setelah kita mati, kita mau kemana? Apakah artinya setelah kita mati, hidup kita benar-benar berakhir? Kalau tidak benar-benar berakhir, lalu kita mau kemana? Ini pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga dengan demikian, kita baru menyadari, iya, kita membutuhkan yang namanya jalan keluar. Kita menyadari bahwa yang namanya dosa, itu tidak ada jalan keluar. Yang namanya dosa, itu adalah masalah. Masalah yang kita tidak akan pernah bisa untuk menyelesaikannya sendirian. Mengapa demikian? Karena kuasa dosa itu jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk bisa lepas dari dosa. Pada saat kita menyadari dosa, pada saat kita menyadari kematian, pada saat kita menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, di situ kita juga menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada satupun usaha manusia yang bisa dilakukan untuk bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Apapun yang kita lakukan, kuasa dosa itu jauh lebih besar daripada kita.
Karena dosa hasilnya adalah maut. Dosa hasilnya adalah kematian. Dan itulah masa depan kita kalau kita tidak berjumpa dengan anugerah Tuhan. Kita tidak berjumpa dengan yang namanya Injil Kristus itu. Kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya terhadap dosa. Saya katakan kita ini lumpuh terhadap dosa. Ya. Artinya apa? Kita tidak punya jalan keluar. Kita tidak punya harapan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tanpa disadari, hati semua orang ini sedang berseru-seru kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Karena kita tahu kita tidak akan bisa pernah menang melawan dosa. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Sehingga dengan demikian sebenarnya hati semua orang ini sedang berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Kita semua mendambakan bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, atau misalnya seperti ayat dasar tentang Henokh, ya, orang-orang di perjanjian lama, kita ini adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik, ya Bapak Ibu ya. Apakah ada di antara kita yang sudah pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik? Berarti umurnya sangat tua sekali gitu ya. Ya. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang pernah berjumpa dengan Yesus dalam wujud daging dan tubuh manusia. Next. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita semua ini membutuhkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sudah bisa menyadari tentang dosa, kalau kita sudah bisa menyadari tentang kematian, kalau kita sudah menyadari bahwa tidak ada jalan keluar bagi kita tidak punya harapan, maka sesungguhnya kita semua ini membutuhkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa itu perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah pengalaman pribadi secara spiritual, di mana seseorang bisa merasa terhubung dengan Tuhan, bisa merasakan hadiratnya di dalam kehidupan mereka. Ya, bisa merasa terhubung dengan Tuhan secara spiritual. Caranya seperti apa? Saya menemukan setidaknya ada 4 cara. Yang pertama adalah doa. Melalui doa, manusia itu dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa. Berdoa. Yakinlah Bapak Ibu, apapun masalahmu, seberapa besar dosamu, ini adalah waktu yang tepat di mana kita dapat kembali berdoa kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan mendengarkan setiap doa kita, mau menerima kehadiran kita semua. Walaupun saat ini mungkin kita merasa dosa kita itu sangatlah besar, ya. Itu yang pertama tentang doa. Yang kedua adalah melalui Alkitab, membaca dan merenungkan Alkitab dapat membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Yang berikutnya alam. Alam ini adalah wahyu umum ya. Jadi banyak orang merasakan kehadiran Tuhan melalui alam. Baik itu di hutan, di gunung, di laut, ya. Kita menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa, alam semesta. Di situ kita bisa merasakan, iya, ada satu kekuatan supranatural yang sudah menciptakan ini semua. Saya pada tahun ini mendapatkan satu kemurahan Tuhan, satu berkat Tuhan, sehingga pada awal tahun ini
keluarga kami bisa menempati sebuah rumah yang baru, ya Bapak Ibu ya. Ini bukan karena saya kaya, tidak, tidak kaya. Saya menyadari keberadaan diri saya, jadi kami semua menyadari bahwa ini semua berkat Tuhan. Ya. Nah, di rumah yang baru ini, kamar yang saya tempati itu, puji Tuhan bisa ada view atau pemandangan di mana saya itu bisa melihat langit yang bersih tanpa gangguan gedung-gedung yang tinggi. Gitu ya. Jadi saya sering menikmati pemandangan itu. Menikmati pemandangan ketika cuaca cerah, menikmati pemandangan ketika cuaca mendung, menikmati pemandangan ketika hujan. Dan saya betul-betul melihat alam semesta buatan Tuhan ini luar biasa. Ya. Kapan terakhir kali kita bisa menikmati, ya, betul-betul menikmati ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Jadi yang pertama tadi melalui doa, yang kedua melalui Alkitab, yang ketiga melalui alam, yang keempat ini adalah sesuai dengan tema kita, yaitu melalui pengalaman pribadi. Beberapa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi yang mengubah hidup mereka. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu saudara sekalian, di momen-momen apa Bapak Ibu benar-benar menyadari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya ingat, saya punya pengalaman pada waktu saya kecil. Ya, saya kecil, masih TK atau SD, saya lupa. Antara itu, masih kecil sekali kok. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya yang masih kecil itu mengalami diganggu kuasa kegelapan. Ya, diganggu kuasa kegelapan. Jadi saya tahu bagaimana rasanya diganggu oleh kuasa kegelapan. Karena pernah mengalami. Jadi saat itu saya betul-betul ada satu amarah yang luar biasa, kecil loh padahal, masih kecil. Ada satu amarah yang luar biasa, ada satu dendam, ada satu keinginan untuk membalas gitu ya. Dan saya ingat waktu itu, walaupun saya kecil, tapi ada satu perasaan mau bunuh orang. Saya tidak menemukan istilah yang lain. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Dan itu bagaimanapun juga saya masih punya kesadaran bahwa ini tidak betul. Ini tidak betul. Ya. Semarah-marahnya orang, sejengkel-jengkelnya orang. Tapi kalau sudah muncul niat, keinginan sampai membunuh, itu jelas tidak betul. Jadi waktu itu, pada saat saya masih diganggu kuasa kegelapan, ada kesadaran itu, saya percaya ini perlindungan dari Tuhan, dan saya yang masih kecil itu lari menuju kemana? Ke perkumpulan seperti ini, gitu ya. Jadi waktu itu gereja tempat kami itu mengadakan retreat. Dan pada waktu retreat itu acaranya adalah puji-pujian. Jadi semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya ingat betul suasananya itu, wah mereka semua semangat pada saat memuji Tuhan. Saya lari masuk ke dalam, dan saya duduk di bangku yang belakang. Saya diam saja tuh. Yes. Saya duduk ingat di sebelah mama saya. Mama saya sampai menyadari, terus kemudian tanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Saya jawab enggak apa-apa, padahal itu, wah, enggak karu-karuan rasanya, gitu ya. Dan saya berusaha untuk terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan singkat cerita,
Pada akhirnya memang Tuhan melepaskan saya dari kuasa kegelapan. Nah, itulah momen perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Saya menyadari betul yang namanya kuasa kegelapan dengan kuasa Tuhan. Itu saya mengalami secara pribadi. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Next. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu dapat memberikan kedamaian, harapan, dan kekuatan kepada seseorang. Ini juga dapat membantu seseorang untuk memahami tujuan hidup mereka dan menemukan makna dalam hidup mereka. Jadi inilah yang saya rasakan pada saat saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada kedamaian. Dan saya jadi lebih mengerti dengan baik, oh ya memang ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan itu bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi memang betul-betul ada. Ya, memberikan satu makna hidup, memberikan satu tujuan hidup. Next. Nah, kita akan masuk kepada tokoh Henokh. Pada saat saya diberikan tema ini, jujur saya itu merasa gimana ya? Karena namanya sama. Nama saya Henokh, diberikan tema tentang Henokh juga. Tapi Bapak Ibu yakinlah bahwa Henokh yang ada di dalam Alkitab itu bukan saya. Ya, itu bukan saya. Nah, tokoh Henokh yang ada di dalam Alkitab ini juga sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita tadi betul-betul membaca ayat dasar tadi, Henokh itu hidupnya bergaul dengan Tuhan. Memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan di dalam versi-versi Alkitab yang lain dikatakan bahwa Henokh itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Jadi jelas sekali bahwa Henokh itu hidupnya bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Nah, ini menjadi refleksi ya bagi kita semua. Sudah berapa lama kita hidup bergaul dengan Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ingat ya, tidak selalu sama. Lamanya kita menjadi orang Kristen dengan lamanya kita hidup bergaul dengan Allah. Ya, kita harus menyadari itu baik-baik. Dan kemudian tokoh Henokh ini adalah tokoh yang diselamatkan oleh Tuhan tanpa mengalami kematian fisik. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana orang-orang di zaman perjanjian lama seperti Henokh ini bisa diselamatkan? Padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik, ya kan? Sama seperti kita. Jawabannya adalah dengan cara beriman kepada Tuhan. Siapa di antara kita yang meragukan bahwa Henokh yang ada di dalam tokoh Alkitab ini tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Bahwa dia tidak beriman kepada Tuhan. Dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Coba lihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-26. Tidak ada di dalam slide juga. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26. Ya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Set ini adalah nenek moyangnya Henokh dan anak itu dinamainya Enos. Enos itu juga nenek moyangnya Henokh. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, baru kemudian kita ke pasal yang kelima tentang tokoh Henokh. Jadi kita yakin ya bahwa Henokh ini adalah tokoh yang beriman kepada Tuhan. Next. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi lewat ayat ini, Henok jelas diberikan keterangan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan bukan hanya beriman kepada Tuhan, dia hidup bergaul dengan Tuhan, artinya apa? Dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Saya harap kita semua menjadi orang-orang yang punya kerinduan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi bagaimana Henok ini bisa beriman dan berkenan kepada Tuhan? Jawabannya sama seperti tadi, melalui alam semesta sebagai wahyu umum. Yang berikutnya, melalui pengalaman-pengalaman pribadi, hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah, Henok bisa menjadi orang yang beriman dan berkenan kepada Allah, yaitu melalui iman yang diturunkan dari Adam. Ya, next. Nah, inilah silsilah dari Henok. Mulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mehaleel, Yared, dan kemudian Henok. Coba perhatikan di situ ada berapa orang? Ada 7 orang, ya. Next. Ini catatan bahwa Henok itu juga pernah memberikan satu nubuat. Di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu kepada Tuhan. Yang saya garis bawahi adalah kata-kata sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kita lihat bahwa Henok ini adalah orang dari zaman perjanjian lama, tetapi dia bisa memahami tentang yang namanya akhir zaman. Dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi bisa melihat tentang akhir zaman, bahwa ada suatu hari kelak di mana Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Siapa Tuhan di sini? Kalau kita sudah pernah mempelajari tentang eskatologi, tentang akhir zaman, kita pasti tahu siapa Tuhan yang dimaksud di sini. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Yesus akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Next. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menyadari bahwa Henok ini memahami yang namanya keselamatan dari Tuhan untuk orang-orang kudusnya. Suatu hari kelak Yesus akan datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Itu artinya apa? Ada keselamatan bagi orang-orang kudus. Sekaligus sebaliknya ada penghakiman bagi orang-orang fasik yang berdosa. Ya. Kita mulai berani menafsirkan bahwa Henok adalah orang yang memahami ada keselamatan dari Allah. Ya. Nah, kemungkinan besar ia juga memegang janji keselamatan itu dari Adam. Jadi cerita tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa dan kemudian janji yang diberikan Allah kepada Adam itu terus dilanjutkan sampai keturunan-keturunannya dan sampai kepada Henok. Kalau kita sudah melihat bahwa Henok ini memahami bahwa ada yang namanya keselamatan dari Tuhan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya Allah itu menyelamatkan manusia? Next. Harus melalui Yesus dan hanya Yesus. Harus melalui Yesus dan hanya Yesus. Harus Yesus. Harus Yesus. Hanya Yesus dan melalui Yesus. Kenapa? Keselamatan itu harus Yesus dan hanya melalui Yesus. Jawabannya adalah karena hanya Yesus yang dapat menjadi Allah dan manusia. Yesus yang mengalami inkarnasi. Allah yang menjelma menjadi manusia.
seutuhnya. Dan juga kenosis. Kenosis itu apa? Yesus yang adalah Allah mengosongkan dirinya. Jadi hanya Yesus yang dapat menjadi Allah dan juga manusia. Kenapa ini penting? Karena itu artinya hanya Yesus yang dapat menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Ayat ini jelas, ya. Jadi karena Yesus adalah Allah dan manusia. Artinya apa? Hanya Yesus satu-satunya yang dapat menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus dan harus Yesus. Siapapun yang ingin diselamatkan harus bisa menemukan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah itu sendiri. Jadi garis bawahi, Yesus adalah jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah untuk manusia. Jadi pertanyaannya, next. Kita mau ambil jalan keselamatan yang mana? Jalan keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu melalui Yesus dan hanya Yesus, ataukah kita masih tetap kekeh, ngotot dengan cara-cara kita sendiri, jalan-jalan kita sendiri, lewat amal, lewat perbuatan baik, lewat apapun, kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari dosa. Ini pertanyaan yang harus kita jawab pada saat momen Natal ini. Ya, apakah kita mau mengambil jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan, ataukah masih tetap mau pakai cara-cara kita sendiri? Saya berharap kita semua menyadari bahwa seharusnya kita mengambil jalan yang sudah disediakan oleh Allah. Ya, karena surga itu miliknya Allah. Jadi artinya apa? Bagaimana cara kita bisa diselamatkan dan masuk ke dalam surga yang mulia? Ya harus lewat caranya Allah. Tidak bisa lewat caranya kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada saat ini saya ingin memberikan satu peringatan, ya. Next. Suatu warning, suatu peringatan. Karena saya merenungkan, apakah semua orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti orang itu diselamatkan? Coba kita renungkan dulu baik-baik. Apakah semua orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka pasti orang itu diselamatkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Loh, kok gitu? Aneh sekali ini. Wah, ini sesat ini. Tunggu. Ya, tunggu. Jangan salah paham dulu ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang diselamatkan itu adalah orang yang benar-benar telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini satu kebenaran, tetapi kenyataannya tidak semua orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka pasti orang itu diselamatkan. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Saya mengingat ada satu sosok yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tapi dia tetap memberontak kepada Tuhan. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu siapa? Bisa angkat tangan? Saya mengingat yang namanya iblis. Iblis. Iblis itu
bukan manusia, malaikat loh. Malaikat biasanya bersama-sama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ya. Apakah iblis tidak tahu Tuhan itu adalah Allah yang benar? Iblis tahu enggak? Tahu. Apakah iblis tidak kenal yang namanya Yesus? Kenal. Iblis itu kenal Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi pada saat peristiwa Yesus ke Gerasa. Ya kan? Iblis itu tahu Tuhan itu Allah yang benar. Iblis itu kenal siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi kenyataannya itu semua tidak membuat iblis bertobat. Tidak membuat iblis menyadari kesalahannya dan kemudian berbalik kembali melayani Tuhan. Oh itu ya, itu kan malaikat Pak, itu kan iblis. Oke. Di dalam tokoh Alkitab saya memang jujur tidak menjumpai, ya, jujur tidak menjumpai. Loh, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Ya, Yudas Iskariot memang kemungkinan besar seperti ini. Tetapi kalau saya memilih untuk lebih berhati-hati di dalam menilai Yudas Iskariot. Ya, kenapa? Karena secara keyakinan dan kepercayaan, saya tidak tahu kok keyakinannya Yudas Iskariot itu seperti apa, kepercayaannya Yudas Iskariot itu seperti apa. Apakah dia sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sekaligus anak Allah, Mesias Juru Selamat, tapi dia tetap memberontak kepada Yesus? Saya nggak tahu. Kita hanya bisa menilai dari luarnya saja. Kenyataannya dia seorang murid Yesus yang berkhianat kepada Yesus. Ya. Next. Setidaknya ini peringatan ya yang diberikan oleh Alkitab di dalam Ibrani 6 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Bunyinya demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orangnya sudah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Apa itu? Namun yang murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya mereka dan menghinanya di muka umum. Ini adalah peringatan Bapak Ibu. Ya. Saya sendiri juga harus berhati-hati, karena saya tadi memberikan kesaksian bahwa saya pun sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tetapi apakah saya pasti diselamatkan berdasarkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Tidak. Tidak. Ya. Setidaknya ayat ini harus benar-benar kita pegang ya. Neraka itu bentuk keadilan Tuhan. Bukan Tuhan itu jahat, tetapi itu bentuk keadilan Tuhan. Bentuk keadilan Tuhan bagi orang-orang kudus dan bagi orang-orang fasik. Jadi kalau ada orang kudus dan ada orang fasik, tentu harus ada yang namanya keadilan Tuhan. Next. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, ini domba dan kambing ya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ada malaikat tadi iblis yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tapi tetap melawan Tuhan. Hari ini Alkitab juga memperingatkan kepada kita, jangan murtad. Bagi kita sekalian yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jangan murtad. Next. Pertanyaannya,
Kalau begitu, kita di pihak mana? Kita sekutunya Tuhan atau seterunya Tuhan? Kita semua yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, seharusnya kita adalah orang-orang yang menjadi sekutunya Tuhan, bukan menjadi seterunya Tuhan. Next. Kita hanya bisa diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak penting. Tetapi kita hanya dapat diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan. Inilah yang membuat kita memiliki kepastian keselamatan, ya. It's only by His grace. Anugerah keselamatannya itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh manusia secara usaha atau perbuatan baik, tetapi merupakan satu hadiah, satu karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang dikasihinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya. Bahkan sesungguhnya iman untuk bisa menerima Kristus pun itu adalah kasih karunia Tuhan. Next. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya bisa diselamatkan hanya melalui anugerah, melalui iman kepada Yesus Kristus. Sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena iman, hanya oleh karena Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.